Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasil haqqo bil haqq wa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi malam ini kita mencoba untuk mengkaji sebuah amalan yang mana amalan ini adalah yang bisa kita lakukan hanya setahun sekali. Dalam setahun sekali itu pun dalam 9 hari cuma. Kita akan sedikit mengkupas kitab Jami' Fawaid wa Jauhar Qalaid. Qalaid ya. Nah, di dalam kitab tersebut itu disebutkan amalan di bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah. Makanya kalau di Darussalam tuh, tempat Abuya tuh ada suluk dah. Ada suluk 9 hari namanya suluk bulan haji. Jadi pertama kali masuk bulan Zulhijjah itu ada amalan yang mana amalan itu disunahkan untuk berpuasa. Nah, kita misalnya nggak sanggup berpuasa, buat amalan-amalan yang lain. Nah, terserah kita mau buat amalan apa. Nah, nanti kita coba singkatkan aja biar cepat. Jadi dalam kitab tersebut disebutkan ada 9 hari yang mana apabila kita mengamalkan puasa pada 9 hari tersebut, Allah membalas dengan 9 amalan. Setiap harinya berbeda-beda. Jadi tiada daripada hari yang terlebih kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa berbuat ibadat baginya padanya daripada 10 Zulhijjah. Jadi Allah itu tidak ada kasih sayang itu lebih kepada hambanya pada bulan Zulhijjah itu apabila dia melakukan amalan. Lebih-lebih kita puasa, baca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Allah akan melebihkan kasih sayangnya pada bulan tersebut. Khusus untuk di bulan Zulhijjah. Makanya tadi Ustaz bilang ini setahun sekali. Kalau kita nggak amalkan rugi nih. Kalau kita di pesantren kan enak untuk mengamalkan puasa. Kalau di kampung mana cara? Nah, daripada 10 Zulhijjah menimbangkan puasa pada tiap-tiap hari daripadanya bulan Zulhijjah. Puasa, khusus puasa. Nah, ini amalan yang paling khusus puasa. Kalau kita misalnya nggak sanggup puasa ya dengan amalan yang lain. Apa yang mungkin. Puasa nggak berat 9 hari itu. Kalau dulu tuh ada kisah seorang santri itu, dia tuh sampai 3 bulan puasa. Rajab, Sya'ban, Ramadan, sambung lagi dengan puasa 6 di bulan Syawal. Itu untuk melatih. Kalaulah bukan di waktu muda kalian melatih untuk kuat beramal, nanti ketika kalian sudah tua, kalian memiliki keinginan untuk beramal, tapi tidak ada lagi kekuatan. Karena puasa ini nggak sembarangan orang sanggup. Makanya kan disebutkan dalam Quran, dalam hadis, kalau memang nggak sanggup berpuasa boleh berbuka. Kenapa? Karena nggak semua orang sanggup untuk berpuasa. Kita nggak kupas tentang puasanya ya, karena waktu singkat kita kupas tentang amalan puasa khusus untuk bulan Zulhijjah, jangan di bulan yang lain. Ke depan ada lagi nanti bulan Muharram, 1 tahun baru, ada Ashura, bulan khusus 10 Muharram. Ashura itu artinya 10. Kalau di sini ada masjid Ashura, Asyaratun, 10. 10 di bulan Muharram. Salah satu bulan yang Allah haramkan pada bulan itu. Bulan yang Allah muliakan pada bulan itu. Karena kalau tahun baru, itu tahun baru Masehi, semua orang tahu. Kapan tahun baru Masehi? Kapan? 1 Januari. Semua orang tahu tuh. Sampai anak kecil pun tahu dah. Orang tua pun tahu. Lebih-lebih guru tuh tahu. Kenapa? Karena libur pada hari tersebut. Ada cuti bersama sebagian kalau orang-orang kantor ada tanggal merah. Tapi kalau tahun baru Hijriah, tidak semua orang tahu. Kadang anak pesantren pun kalau dia nggak ingat tanggal nggak tahu. Karena kita cuma ingat tanggal Masehi bukan tanggal Hijriah. Karena perbedaan
tanggal Masehi dengan tanggal Hijriah itu setiap tahunnya 10 hari. Lebih cepat bulan lebih cepat bulan Hijriah. Nah, karena bulan Hijriah itu tidak ada 31. Kalau nggak 29, 30. Kalau bulan Masehi kan ada kan? Ada 31. Nah, bahkan ada 28. 28 itu kalau nggak salah 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali di bulan 2. Nah, makanya kalau ada orang yang lahirnya di bulan Februari tanggal 29, dia tidak bisa ulang tahun setiap harinya. Kenapa? Karena bisa jadi tahun depan nggak ada tanggal 29, karena tanggal 28. Nah, itu ya sedikit wawasan tentang bulan Hijriah dan bulan Masehi. Nah, ya, puasa pada tiap-tiap hari daripadanya apa? Nah, zamirji hiwa kedai zamirnya kembali kepada bulan Dzulhijjah. Dengan puasa setahun. Allah kasih fadilah dengan puasa setahun. Kayak mana Ustaz tuh? Nah, itu jangan tanya kayak mana. Nah, makanya Allah kasih pahala kepada orang yang melakukan puasa 9 hari itu seperti puasa selama setahun. Dan berdiri tiap-tiap malamnya. Dia beribadah. Nggak sanggup kita beribadah malam kan? Dari jam 7 itu habis maghrib sampai fajar besok subuh. Nggak ada orang beribadah itu. Nggak sanggup kita di Muhammad sanggup. Kalaupun ada kadang-kadang cuma 1 malam 2 malam. Ini kalau misalnya sampai tiap-tiap malam kayak itu nggak sanggup. Kalaupun kita sanggup 1 malam misalnya kayak itu, dari buka puasa itu ibadah, sampai isya, habis itu taraweh, tasbih, ngaji Quran sampai sahur, habis subuh dah tergeletak kita dah lemas, besok nggak sanggup ngapain. Ya, kadang-kadang subuh-subuh tinggal. Nah, setelah itu ibadat malamnya itu kadar. Kita belum tentu dapat kadar, nggak tahu pun kita dapat atau enggak. Nggak bisa kita jamin. Nah, itu dikasih fadilah sama Allah Ta'ala. Dan pada kabar pula bahwasanya hari yang diampunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi Nabi Adam. Nah, dalam satu riwayat itu disebutkan Nabiullah Adam itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pada hari pertama Dzulhijjah. Nah, ini disebutkan dalam kitab Jami' Fawaid wa Jauhar Kalaid. Ya, disebutkan. Nah, daripada awal Dzulhijjah, Nabi Allah Adam itu diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nenek kita kan? Nenek kalian siapa? Hah? Nabi Allah Adam. Nenek moyang kita tetap Nabi Allah Adam. Kalau dari silsilah apa namanya itu? Silsilah sejarah nenek. Bukan nenek kandung, beda nenek kandung. Nah, ya, dan barang siapa yang berpuasa pada hari 1 Dzulhijjah, maka Allah mengampunkan dosanya. Segitunya kasih sayang Allah kepada orang yang berpuasa pada hari 1 Dzulhijjah. Dan hari kedua Allah lepaskan, Allah merdekakan, Allah apa namanya itu ya? Allah lepaskan, Allah merdekakan Nabiullah Yunus. Dari mana Nabiullah Yunus? Dari perut ikan. Kalau ada satu riwayat itu dimuntahkan. Nabiullah Yunus itu dimuntahkan oleh ikan ke pantai, ke pasi ya, pesisir. Itu beliau itu mengamalkan doa. Apa doa Nabiullah Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selama 40 hari 40 malam. Nah, jadi ketika udah mengamalkan itu, walaupun Nabiullah Yunus dalam perut ikan, tapi tidak lupa kepada Allah. Nah, dalam perut gimana? Coba bayangkan dulu. Dalam perut ikan. Apakah gelap ya? Ada satu riwayat ikannya ikan paus yang menelan Nabiullah Yunus. Besar ikan itu. Nah, kita kan nggak tahu pastinya, itu kan penelitian setelah Nabiullah Yunus, setelah wafat Nabiullah Yunus. Nah, dan barang siapa yang puasa pada demikian hari itu adalah ia seperti mengerjakan ibadah akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala setahun dan tiada melakukan maksiat dalam tahun itu, walaupun sekejap mata. Barang siapa yang berpuasa di bulan kedua Dzulhijjah, maka Allah menggandingkan pahalanya seperti orang ibadah selama setahun dan tidak melakukan maksiat selama setahun walaupun sekejap mata. Tak pernah maksiat dia. Itu Allah kasih fadilah
kasih pahala kepada orang yang berpuasa pada 2 Dzulhijjah. Enak kan cari pahala kan? Makanya surga Allah Ta'ala itu mudah bagi orang yang udah ada ilmu, mudah. Mudah sangat. Yang penting kita mau melakukan. Ya. Dah. Dan hari yang ketiga adalah hari yang mustajabah doa. Dan Allah menerima doa yang Nabi Allah Zakaria ketika itu. Pada hari 3 Dzulhijjah. Jadi kalau misalnya barang siapa yang berpuasa pada hari ketiga di pada bulan Dzulhijjah, insya Allah Allah akan kabulkan doa-doanya. Nah, makanya ketika nanti kalian puasa tu, apalagi waktu buka puasa tu, itu ada doa istajabah. Banyak-banyak berdoa. Habis solat, yakin aja, jangan tanya kayak mana caranya Ustaz, jangan tanya itu. Itu biarkan urusan Allah. Selama kita berdoa masuk akal, adab terpenuhi, syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, insya Allah terima. Harus yakin seyakin-yakinnya. Jangan ragu sedikit pun. Apalagi selalu saya udah bilang kan, waktu buka puasa tu jangan Allah Rasul kamu alamin. Langsung makan jangan. Banyakkan doa di situ. Yakinlah. Kalau udah yakin nanti kalau sekali-sekali tes doa itu kalian tes. Jangan minta yang tinggi-tinggi yang jauh-jauh. Sekali-sekali tes yang dekat-dekat dulu ya Allah. Mudah-mudahan besok ini nomor 5 enggak tahu ya Allah soalnya kayak mana ya ujian. Nah, mudah-mudahan saya bisa jawab 1, 3, 5, 7, 9 itu bisa jawab dengan cepat ya Allah. Bisa jadi coba tes sekali kayak itu. Tahu-tahunya soal nomor 1 mudah. Selesai kajian. Nomor 3 selesai. Dulu saya pernah kayak itu. Waktu midterm di laut kami buat ujian di laut sama dosen. Jadi karena biar nggak suntuk kan kalau kuliah kan misalnya kita ujian di laut kan lebih seru kan. Nah, jangan asal ujian jangan selalu di sekolah. Jangan selalu di kampus. Dibuatlah kami buat di masjid. Habis ujian ada takjil ya, buka puasa bersama kayak itu. Dibuat di laut. Waktu itu saya nggak bisa menguasai materi yang dikasih sama dosen itu. Nggak banyak kayak orang lain kan takut kita lisan, ujiannya ujian lisan. Asar itu belum kena, Ustaz. Udah sholat, baca waqiah. Tawasul. Ya Allah dengan berkat waqiah, mudahkanlah ya Allah. Dosen itu ya Allah hambamu ya Allah. Saya ngadu kayak itu. Dosen itu ya Allah hambamu ya. Suruhlah sama hambamu yang bernama Fulan untuk kasih soal kepada saya dengan soal yang mudah. Kayak itu dulu doa. Kalian belum pernah praktek doa kayak itu kan? Apalagi pas ujian. Ya Allah tu Ustaz Fulan tu itu hambamu ya Allah. Umat Nabi Muhammad. Nanti Allah kan kalau dia mau kasih saya ujian ya Allah sama Ustaz tu, kasih yang mudah-mudah ya Allah. Yang saya bisa ya Allah. Kan engkau lebih tahu ya Allah mana saya yang bisa ya Allah. Jangan kasih yang saya nggak bisa ya. Coba doa kayak itu nikmat kali tu. Ya Allah nikmat. Terasa nggak sangka kita tu. Ya Allah nikmat ni doa ya Allah. Saya nggak lancar ya Allah. Ali Imran tu ayat 23 nggak lancar tu sampai ayat 60. Mudah-mudahan Ustaz tu kasih ayat 61 ya. Ayat 61 tu lancar kali ya Allah, walaupun tu panjang. Bisa ya Allah tu bisa insyaallah. Kalau kasih ayat tu dah bisa tu kelar tu. Tu soal pertama ya Allah. Soal kedua nanti ya Allah kan kasih aja Al-Baqarah tu ayat 210 ya Allah sampai ayat 212. Itu lancar kali ya Allah, karena itu doa. Selesai Allah ulang-ulang. Coba gitu doa. Kalau kalian udah menikmati doa gitu, rasakanlah kedahsyatan doa. Nikmat, candu doa kayak itu. Coba tes kali. Kayak curhat sama Allah Ta'ala. Dah curhat dengan mak. Mak Nabi bah. Mak, jadi masa ini aja bawa mak. Terus abang suruh bawa cendol. Adik pengen kali nasi goreng itu mak. Kenapa mak enggak beli itu? Itu tahu orang coba sama Allah kayak itu. Ya Allah no. Lester sama saya Allah no galak dah ya Allah. Ada 200 ribu ya nak apa yang ya Allah tinggal ya Allah. Hotel timaan kemudian mak lu beli jopeng dulu ya. Yang dah jopeng dah aku beli ya. Coba tes ya. Ya Allah lu nyo iPhone 17 ya kai preh. Nyo baru 27 kai lebih. Hello ya Allah galak dah iPhone 17 ya. Ana peng no. Nyo itu hotel timaan. Nyo hotel khatam ya Allah lu tinggal aku pakai iPhone 17 mak. Coba tes. Saya itu. Sekali-sekali tes doa, minta dunia lah bahasanya. Coba tes. Kan, hari yang keberapa dah? Mengerti mak? Dah ngerti mak? Hari keberapa? Ketiga. Nabi Zakaria. Nah, insyaAllah disebabkan doa yang subhanallah. Tiap-tiap doanya. Adapun hari yang keempat,
Itu diperanakan pada Nabiullah Isa. Allah melahirkan Nabiullah Isa pada waktu itu. Diperanakan Nabiullah Isa. Dan barang siapa puasa padanya ini zamirnya kembali kepada hari keempat, niscaya meninggalkan daripadanya kesusahan dan papa. InsyaAllah nggak susah. Kalaupun Allah timpa musibah, hanya sebentar. Nggak lama-lama. Sebentar. Nggak ada yang nggak musibah. Nabi Muhammad aja belum jadi Rasul, udah banyak dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala cobaan. Meninggal orang tuanya, meninggal ibundanya. Ya kan? Coba bayangkan. Tinggal sama kakek, sama paman. Cuma paman yang paling membela. Tapi Rasulullah tetap tegar. Tetap tidak pernah pantang menyerah untuk menegakkan agama-agama Allah. Padahal waktu itu Rasulullah itu belum dijangka menjadi Rasul. Belum ada kewajiban untuk mendakwahkan umat pada saat itu. Ya, mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala daripadanya orang yang berpuasa itu kesusahan dan papa. Susah, nggak susah insyaallah. Allah kasih mudah. Papa itu tahu apa? Papa itu bukan papa mama. Papa itu miskin. Nggak ada apa-apa. Nah, karena Rasulullah dulu itu pernah satu hari itu nggak ada apa-apa, dibilang sama Aisyah, masa apa nih? Tidak masa apa-apa ya Rasul. Maka hari ini saya berpuasa kata Rasulullah. Nah, kalau kita makan pagi udah ada, tubuh kita sehat, negara kita sehat, orang tua kita sehat, bangun pagi nggak mau baca doa alhamdulillah. Coba bayangkan. Hah? Misalnya nih, saya tanya nih, kamu tuh dikasih, kamu kalau pemain bola siapa kamu suka? Oh, Cristiano Ronaldo, dikasih jam kamu sama Ronaldo, misalnya. Apa yang kamu lakukan? Senang itu perasaan kamu, yang kamu lakukan. Hah? Pajak? Enggak, bukan. Yang kamu lakukan terhadap Ronaldo itu apa? Minta foto, tanda tangan, apa lagi? Ingat. Terima kasih kan? Harga jam Ronaldo, anak tambah lagi yung moto ayah tayo. Ka 200 ribu, ka 20 juta yung jumnya. Hah? Terima kasih kan? Hah? Tapi kalian tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Udah dikasih nafas, badan sehat, bangun pagi, negara aman, jam 7 makan udah disediakan, dihidang, dibagikan, mulut nggak sakit, bisa nikmat untuk mengunyah. Nggak juga terima kasih. Habis itu mau nggak kalau misalnya kamu dikasih jam tapi masa kamu nggak hidup lagi, mau nggak? Nggak mau kan? Nah ini kayak gitu juga. Nggak ada orang ketika dikasih barang mewah tapi rasanya nggak hidup lagi, nggak mau. Lebih baik nggak usah dikasih. Tapi Allah udah kasih itu sama kalian. Ginjal 1 miliar, paru-paru 1 miliar, mata 1 miliar, masih bilang miskin. Nggak syukur kalian, jual. Biar sadar kalian jadi orang kaya. Mau jual ginjal? Nggak mau kan? Mau jadi orang miskin? Kamu kaya nggak? Kenapa juga nggak bersyukur? Untuk mengucapkan alhamdulillah waktu bangun tidurnya berat. Apalagi sampai ahyana, ba'nama, amatana. Hah? Kayak itu dia. Hari berapa sekarang? Dan hari yang kelima diperangkatkan Nabiullah Musa. Dan barang siapa apa nih diperanakkan Nabiullah Musa, apa diperangkatkan, diangkatkan Nabiullah Musa. Barang siapa puasa pada hari itu, niscaya dilepaskan dia daripada nifak dan diampunkan daripadanya dosa. Nah, dia nifak ini, tahu nifak? Nifak itu sifat munafik.
Makanya dalam doa setelah keluar WC ada tuh. Minan nifaqi wa hasim farji minal fawahish. Fawahish itu sesuatu yang tercela. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat munafik dan dijauhkan kemaluan kita daripada sifat yang tercela. Ya, hati-hati itu. Itu doa. Nah, dan barang siapa yang berpuasa pada hari kelima, maka Allah akan lepaskan dia daripada sifat munafik dan diampunkan dosanya. Kebala mudah. Ampun dosa oleh Allah Ta'ala. Makanya jangan malas-malas untuk beramal. Ini setahun sekali ini. Enggak ada tiap hari. Dan 9 hari. Kalau dah sampai rumah jangan tergoda dengan daging lah. Jangan tergoda dengan daging. Padahal besok pun puasa sunnah besok. Besok puasa sunnah puasa besok. Hari Ahad namanya puasa Yaumul Aswad, hari hitam. Karena Yaumul Bid ada kan Yaumul Hitam. Setiap akhir bulan Hijriah tu sunnah berpuasa. Nyamban. Karena kalian kunjungan, datang orang tua, ya nggak mungkin lah untuk berpuasa. Yang belum Senin lah Senin. Yang belum chat nanti chat terus. Bilang masalah itu ya, puasa ya. Nah, coba antar kawan nasi yang enak-enak. Biar semangat puasa. Nah, hari ke-8 selanjutnya, hari yang ke-6. Dibukakan yakni dimenangkan atas nabinya atas negeri Khabir. Pada masa itu ada nabi. Nah, ini enggak disebutkan dalam kitab tu nabi apa. Itu beliau menaklukkan sebuah negeri Khabir namanya. Daerah Jazirah Arab sana. Karena kan dulu sering perang-perang. Kalau orang enggak mau beriman perang. Nah, ada perang-perang lah. Kadang orang-orang yang enggak mau beriman ini dia membangkang dengan Rasulullah, membangkang dengan nabinya. Nah, jadi banyak perang dulu. Nah, jadi pada waktu hari ke-6 itu dimenangkan atas nabinya Allah Subhanahu wa taala itu akan negeri Khabir. Dan barang siapa yang berpuasa pada hari itu, ditilik Allah Taala. Tahu ditilik? Ditilik itu dilihat ini. Ditilik namanya, menilik Allah Ta'ala pada harinya, dan pada harinya itu hari orang pada hari yang berpuasa itu dengan tilik Allah, dengan tilik kasih sayang, dan tiada sisanya selama-lamanya. Kalau misalnya Allah tilik kita, misalnya tilik selama setahun, itu tak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau Nabi Umar yang dikatakan bahwasanya barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad itu Allah berselawat kepadanya dengan 10 kali. Masuk 10 kali selawat Allah kepada hamba, itu Allah kasih rahmat. Kata Habib Umar apa? Satu rahmat Allah itu mencukupi kehidupan kita dari pertama kita hidup. Dari pertama itu kita hidup sampai hari kiamat. Cukup dengan satu rahmat Allah. Bagaimana kalau 10 rahmat Allah? Saking dahsyatnya, saking besarnya, saking banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia ambil sikit aja, misalnya besok pagi, kalian nggak bisa bergerak jari ini, gimana rasanya? Kekang, nggak bisa gerak-gerak. Gimana rasanya? Nggak enak kan? Mau kemana? Mau ambil apa Pak? Mau makan? Nggak bisa karena caking juga. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerakkan lagi. Udah kayak besi, nggak bisa bengkok-bengkokkan lagi nih. Kalau misalnya dengan itu ya Allah sikit ya tadi nikmat, udah nggak enak lagi kita hidup. Makanya wa in ta'udu ni'mat Allah la tuhsuha, itulah dia. Tak sanggup kita hitung kasih sayang Allah, nikmat Allah, rahmat Allah. Ya. Dan yang ketujuh, pada hari ketujuh adalah dipadamkan padanya jahanam dan ditutupkan pintunya jahanam. Maka tiada dibukakan daripadanya melainkan 10 harinya. Ya. Apa maksudnya? Pada hari ketujuh itu Allah tutup pintu neraka. Jadi siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah akan lindungi dia daripada api neraka. Melainkan lalunya 10 harinya. Pada 10 hari. Selama 10 hari.
Segitunya dahsyat Allah kasih pahala pada hari ke-7. Ya. Oke. Dan hari yang ke-8 hari Tarwiyah. Dulu Ustaz pernah nyanyi gini. Awal-awal kalian masuk kan? Saya pengen ke Mekah. Saya pergi ke Mekah. Bukan itu? Ya. Saya pengen ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan ukuf di Arafah sambil lempar jumrah ula usta aqabah sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, kasih tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah la ilaha ya. Nah, jadi hari Tarwiyah ini, hari itu jangan tanya mau Ustaz pun nggak tahu Saya belum pernah pergi. Insyaallah doakanlah mudah-mudahan. Nanti kalau saya jadi bikin saya kabari ya. Kadang-kadang duluan kalian yang kaya-kaya terus start terus. Kemarin Ustaz ada baca postingan di Instagram update Aceh tuh. Anak Aceh besar kalau saya tahapan Aceh didaftarkan sama orang tuanya kelas 1 SD. Kemarin tamat kuliah mereka berangkat dan termasuk salah satu salah satu mereka berdua itu calon haji termuda di Indonesia. Perempuan dua-duanya. Nah, 2 bulan itu. kenapa apanya? Gaji. Berleruran gaji. Kenapa? Cepat dia. Betul tuh. Cepat asal dia. Ada kesan anak SD Ustaz. Iya, mungkin didaftarkan sama orang, mungkin bukan didaftarkan, jangan salah, dialihkan Ya. dari orang tua yang mungkin ada nenek kakek yang udah nggak sehat kan. Nah, ini ada kawan Ustaz juga, dia udah hafiz 30 juz, anak kedua yang kemarin saya bilang. Itu ayah dia kan udah ini digantikan. Digantikan sama adiknya. Dah. Hari Tarwiyah hari ke-8. Kapan hari ke-8? Hari ke-8 hari Rabu ya. Rabu. Itu hari Tarwiyah. Barang siapa yang berpuasa pada hari Tarwiyah diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala. Barang yang tiada mengetahui akan dia malaikat Allah. Masya Allah. Ini tadi titik-titik ya. Barang yang tiada mengetahui ianya barang akannya dia yang berpuasa ini, melainkannya nyanya Allah. Jadi nggak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Kalau udah rahasia Allah sudah Masya Allah. Ajrun azim, balasan yang besar. Nggak ada sanggup bisa tandingi itu hari ke-8. Dan hari ke-9 hari Arafah. Arafah ini kalau nggak salah Ustaz, orang wukuf. Wukuf itu artinya wakaf. Apa arti wakaf? Berhenti sejenak. Berhenti di Arafah itu. Oh ya Allah, seluruh dunia. Ada orang Israel di situ. Iyalah, orang Islam. Tinggal dia. Yang pasti kalau ada orang Israel kan, kalau kita tahu, kita nggak boleh jajah, tetap harus kita layani dia kan. Baik-baik sama dia. Nah, hari Arafah, hari ke-9, hari Kamis. Kalau nggak ada berubah lebaran hari Jumat, insya Allah kita nanti coba lihat-lihat juga di HP, sama nggak lebaran kita dengan lebaran orang di Arab. Nah, biasanya sama kayaknya. Nah, yaitu hari yang masyhur. Biasanya ya, ini nggak usah kasih tahu, kita di pesantren kasih tahu, kasih tahu lah minimal nanti biar mudah kalian beramal. Harusnya nggak usah kasih tahu nih. Ini untuk orang tua nih, untuk orang-orang lain, untuk orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah, yang lapar yang lemah letih lesu lelah ya. Itu biasanya orang kalau nggak sanggup puasa dari hari pertama sampai hari ke-9, itu 2 hari itu diambil. Tarwiyah dan Arafah. 2 hari sebelum lebaran orang tuh banyak puasa. Dan itu fadilahnya luar biasa. Kenapa? Kita salah satunya rasa untuk menghargai orang yang beribadah di Arafah. Paham ya? Nah, hari yang masyhur, barang siapa yang berpuasa padanya hari Arafah,
disurati dengan puasanya 2 tahun. Fadilah seperti berpuasa 2. Kalau kemarin Syawal selama 1 tahun dikasih pahala. Yang lalu dan yang kemudian. Yang lalu dan yang kemudian. Dan disurati akan dia orang yang pintunya yakni mengejarkan ibadah. Bisa dia pernah belum puasa Zat, dia pergi. Enggak, ini enggak akan tertutupi yang wajib. Dosa kecil dan pahala yang sunnah. Wajib enggak tertutupi, tetap wajib qada. Oh, kalian mau qada puasa misalnya. Ada tinggal kemarin, boleh. Niatnya double. Ya, ibadah Allah Taala. Khusus untuk umat Nabi Muhammad. Dikasih pahala double. Pahala qada ada, pahala sunnah ada. Niat double pun boleh. Ya, dapat lagi sini kami saja. Enggak, bukan kayak itu, bukan sunnah double. Sahaja saya puasa qada bulan Ramadan beserta puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Dan ya, itulah 9 hari yang mana insya Allah nanti masuknya malam Rabu, mulai puasanya hari Rabu sampai Kamis depan. Rabu, Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai Kamis depan. Tanggal 4. InsyaAllah nanti datang orang tua sampaikan. Mak, ya kakak, abang bilang ada pahala banyak nih. Puasa selama bulan Zulhijjah. Ya. Kasih tahu mereka biar mereka tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begitu. Jadi puasa ini dia tuh suatu amalan yang tidak harus apa ya, perbuatannya ini dah, dia tidak menggerakkan. Kalau sholat kan harus sujud, ruku. Kalau puasa enggak. Makanya puasa itu hubungan hamba dengan Allah. Ada yang tahu, kecuali kita kasih tahu. Insya Allah nanti hari Ahad kalau usah piket musola, nanti usah kasih pengumuman. Nanti kita baca fadilah-fadilahnya ini, dan mereka tahu. Kita baca satu-satu. Kita tulis nanti ringkas. Fadilah-fadilah setiap harinya, apa fadilahnya, apa balasannya bagi orang yang mau berpuasa pada hari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Ya, kayak itu. Jadi mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu. Allah berikan nanti bisa boleh untuk tawasul tuh, tawasul. Kalian punya hajat, punya sakit, punya apa namanya itu? Punya utang misalnya. Nah, niatkan, ya Allah, dengan kelebihan puasa Zulhijjah berikanlah orang tua saya fulan. Ya Allah, dengan kelebihan puasa bulan Zulhijjah berikanlah adik saya fulan, kakak saya fulan, abang saya fulan, bibi saya, paman saya, semua kita doakan. Nah, bisa bertawasul dengan amalan yang kita lakukan. Nah, itu. Paham? Ada pertanyaan?